Kualitas Sandy Walsh benar-benar bisa terlihat di perhelatan Piala Asia 2023. Pengalaman matangnya bersama Kevin McClellan bisa ditularkan lewat performa impresif bersama skuad Garuda. Pemain kelahiran Brussels ini membungkam keraguan yang sempat dilontarkan Bung Toel dan Akmal Marhali. Besnik Hasi selaku pelatih McClellan bahkan terpukau dengan kemampuan Walsh. Kemampuannya di lini pertahanan sangat dibutuhkan untuk bisa bangkit dari ancaman degradasi. Besnik Hasi sempat mendoakan timnas Indonesia untuk tersingkir dari babak gugur. Bagaimanakah ledakan kualitas Sandy Walsh bersama timnas Indonesia? Pengalaman matang Sandy Walsh di Piala Asia. Sandy Walsh mulai menunjukkan kelasnya sebagai pemain top Eropa di Piala Asia. Dirinya sukses tampil tangguh sebagai bek tengah dalam formasi 5-4-1 di laga kontra Vietnam. Posisi ini merupakan hal yang baru bagi pemain keturunan asal Belgia. Saat membela Kevin McClellan, dirinya lebih sering mengisi posisi sebagai bek sayap kanan. Meski tak menempati posisi asli, Walsh menunjukkan bahwa dirinya layak untuk bermain. Bek 28 tahun ini tampil Spartan dan solid menjaga gawang skuad Garuda dari kebobolan. Tak hanya itu, Walsh juga sering terlihat memotong serangan dari lini tengah. Sebenarnya penampilan apiknya ini sesuai janji yang pernah dia ucapkan saat menghadiri podcast Sport 77. Lawan Vietnam, aku siap main keras. Mau pemain nomor 5 atau 11, aku siap tampil Spartan. Jika aku berhasil mencetak gol, aku akan menyikutnya sebagai bentuk selebrasi, ucap Sandy Walsh. Bermain selama 90 menit penuh, Walsh diberikan nilai 7,1 oleh SofaScore. Rating ini cuma kalah dari Justin Hubner yang mendapatkan nilai 7,4 di posisi bek tengah. Berdasarkan statistik, pemain asal Indonesia ini punya catatan yang cukup mentereng. Dirinya berhasil memenangkan 4 duel udara dari 6 kali percobaan. Selain itu, ia juga melakukan 1 intercept dan 1 clearance dengan akurasi umpan mencapai 78%. Mantan pemain Zultuaregem ini juga sempat punya peluang emas untuk mencetak gol. Peluang ini datang pada akhir babak pertama saat menerima umpan matang dari Justin Hubner. Sayang, sundulan sang pemain masih bisa digagalkan oleh kiper Philipp Nguyen. Penampilan Sandy Walsh melawan Vietnam juga disorot oleh media sosial X AFC Asian Cup. Sandy Walsh, salah satu kebanggaan dari Garuda, tulis AFC Asian Cup. Dalam postingan itu terdapat komentar Walsh tentang kemenangan atas Vietnam. Kemenangan besar sudah kita dapatkan atas Vietnam. Aku sangat menikmati momen ini. Sekarang mari fokus menghadapi Jepang dan lolos ke babak berikutnya, ucap Walsh. Aksi Sandy Walsh di Piala Asia 2023 sebenarnya sudah ditunggu-tunggu oleh netizen Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini tidak diturunkan oleh Shin Tae-yong di laga kontra Irak. Pelatih asal Korea Selatan lebih memilih untuk menaruh Asnawi Mangkualam di pos bek sayap kanan. Sontak keputusan ini membuat banyak netizen bertanya-tanya. Mereka berpendapat kalau pengalaman yang dimiliki Sandy Walsh membuatnya lebih pantas mengisi susunan pemain inti. Pundit Justin Laksana juga ikut terkejut dengan keputusan ini. Coach Justin menilai keputusan untuk menurunkan Asnawi sangat beresiko. Aku agak kaget kenapa Asnawi dimainkan. Dia ini kan baru sembuh dari cedera, jadi nggak bisa terlalu disalahkan. Tapi Asnawi mainnya memang agak nafsu untuk merebut bola, kata Justin Laksana. Akibat performa buruk Asnawi, banyak netizen yang meminta Sandy Walsh untuk dimainkan. Mereka menilai mantan pemain PSM Makassar ini bermain kurang menggigit. Simpan Asnawi karena lagi turun performa. Mainkan Sandy Walsh. Jangan dianaktirikan, tulis salah satu netizen di Instagram Timnas Indonesia. Kegemilangan Sandy Walsh memang sebanding dengan perjuangan untuk membela Timnas Indonesia. Dirinya diketahui merupakan pemain berkewarganegaraan ganda Belgia dan Belanda. Sang pemain memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek ibunya yang berasal dari Indonesia. Sementara Walsh juga punya darah Republik Irlandia dari ayahnya Gary Walsh. Awal ketertarikannya membela skuad Garuda saat mendapatkan tawaran dari Simon McManamy. Mantan pelatih Indonesia ini sempat menghubungi Walsh melalui Instagram pribadinya. Akhirnya Walsh langsung pergi ke Indonesia untuk mengurus dokumen-dokumen naturalisasi. Sayang saat itu pengurusan administrasi sempat mandek karena pemecatan McManamy. Mereka memecat pelatih dan melakukan reposisi pada pengurus PSSI. Mungkin aku sudah tak dibutuhkan dan kami putus kontak. Padahal jika saya mendapatkan paspor, cerita indah akan terukir sejak lama, kata Walsh. Meski begitu, pemain 28 tahun ini tidak menyerah dan tetap menunggu untuk menjadi WNI.
Ia bahkan sempat menolak panggilan untuk membela Republik Irlandia. Mereka membutuhkan banyak opsi untuk posisi fullback kanan, namun hatiku tetap memilih Indonesia, tutur pemain Kevin McClellan ini. Kecintaan Sandy Walsh kepada tanah air memang tidak bisa diragukan lagi. Dirinya bahkan rela bermain di posisi manapun tergantung kebutuhan pelatih. Saya siap memberikan segalanya untuk membantu tim ini berkembang dan meraih kemenangan. Jadi bermain sebagai gelandang, bek sayap, bek tengah atau penyerang, semuanya tidak masalah, ujar Walsh. Pernah dianggap kurang layak membela timnas Indonesia. Kematangan Sandy Walsh menjadi bukti dirinya layak berseragam merah putih asuhan Shin Tae-yong. Namun kemampuannya sempat diragukan oleh banyak pundit kenamaan tanah air. Prospeknya bersama merah putih diprediksi bakal kurang berjalan mulus. Tommy Welly selaku pengamat sepak bola lokal sempat mengkritik habis performa Sandy Walsh menghadapi Filipina. Menurut Bung Towel, back sayap Kevin McClellan ini bermain cukup buruk. Bung Towel juga menyoroti keputusan Shin Tae-yong yang tidak memainkan Sandy Walsh secara penuh. Sandy Walsh mutlak tidak punya keunggulan. Dia tidak lebih baik dari Mark Locke di lini tengah. Walsh bahkan hanya bermain selama 30 menit sebelum digantikan oleh Witan, kata Bung Towel. Dirinya juga meminta kepada para fans untuk berhenti memuja pemain naturalisasi secara berlebihan. Bung Towel menilai tidak ada perbedaan kualitas antara pemain lokal maupun keturunan. Stop membeda-bedakan. Memuja setinggi langit pemain naturalisasi ini bukan keputusan yang benar, ujarnya. Akmal Marhali juga turut mengkritik keputusan PSSI yang menaturalisasi Sandy Walsh. Koordinator Save Our Soccer ini menyebut naturalisasi Sandy Walsh tidak sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia. Saat ini timnas membutuhkan sosok penyerang. Tidak bisa menjadi jaminan hadirnya Sandy Walsh akan membawa timnas Indonesia berprestasi, kata Marhali. Pemain Kevin McClellan ini memang kerap berposisi sebagai bek sayap. Tak jarang dirinya juga bisa dirotasi dan ditempatkan sebagai gelandang tengah maupun gelandang kanan. Marhali menilai naturalisasi Sandy Walsh terlalu dipaksakan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Komentar ini tentunya berbeda dengan apa yang dilontarkan Shin Tae-yong. Pelatih Korea Selatan ini menilai hadirnya Sandy Walsh sudah sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia. Sandy Walsh adalah pemain yang sangat baik dan punya kemampuan bermain sepak bola yang tidak bisa dianggap remeh, ujar Shin Tae-yong. Andalan vital di lini pertahanan Kevin McClellan. Kegemilangan Sandy Walsh bersama timnas Indonesia sudah tercermin pada saat membela Kevin McClellan. Sandy Walsh menjadi pilar inti di jantung pertahanan skuad The Yellow Reds. Pemain berjuluk The Rock ini selalu tampil sebagai starter di Liga Utama Belgia. Sandy Walsh tercatat sudah memainkan 19 pertandingan dan mampu mencatatkan 1 assist. Perginya Sandy Walsh sangat dirindukan oleh sang pelatih Besnik Hasi. Manajer berkebangsaan Albania ini nampaknya tidak ikhlas melepas pemain andalannya ke timnas Indonesia. Besnik Hasi bahkan berharap skuad asuhan Shin Tae-yong gagal melaju ke fase gugur. Kami akan kehilangan 2 pemain penting termasuk Sandy Walsh. Kami harus mencari solusi dan mengharapkan timnas Indonesia tidak bisa melaju ke babak berikutnya, kata Besnik. Besnik menaruhkan harapan besar kepada Sandy Walsh untuk bisa membawa McClellan bangkit. Klub yang bermarkas di Antwerpen ini berpotensi masuk ke zona degradasi. Saat ini posisi skuad The Yellow Reds berada di peringkat 9 Liga Belgia. Mereka hanya terpaut 4 angka dari RWD Molenbeek yang menempati peringkat 13. Dengan ledakan besar Sandy Walsh, akankah performanya akan semakin melesat?